Bab 023. Selama ini Nizam selalu mengalah padanya, selalu mengerti dengan semua kemarahannya yang kadang tidak berdasar. Menyadari itu Melia jadi murung, terlebih saat ingat tadi dia memotong ucapan Nizam dengan tidak sopan. Padahal Nizam hanya ingin menjelaskan dan membuatnya tenang. "Maafkan aku Dat, aku salah." Melia mengelus perutnya yang tiba-tiba terasa kram. Jika sudah seperti ini biasanya hanya akan mereda saat Nizam mengelusnya. Dan kini pun sama, Melia ingin sekali suaminya itu segera mengelus perutnya dengan sayang. Melia lantas merogoh ponselnya di saku jas dan coba menghubungi Nizam, tapi sayang panggilannya tidak terjawab. Tidak ingin rasa sakit dan masalah ini semakin berlarut-larut, akhirnya Melia memutuskan untuk menemui sang suami di ruang kerjanya. Dengan perlahan Melia bangkit, memijat sejenak pinggangnya dan kemudian berjalan pelan-pelan. Namun langkah Melia terhenti di salah satu lorong saat dia melihat Nizam pun berjalan menghampiri dia. Nizam tidak menjawab panggilan Melia bukan karena sibuk atau menghindar, namun dia meninggalkannya di ruangan sementara dia ingin menemui Melia. Dan akhirnya kini mereka bertemu di pertengahan. Melia berhenti sementara Nizam terus melangkah mendekat. Sampai di hadapan Melia dan Nizam langsung menarik istrinya pelan untuk bersembunyi. "Dat, maafkan aku," ucap Melia langsung dengan suara yang cukup pelan, namun Nizam masih mampu mendengarnya dengan baik. Dan Nizam tidak menjawab ucapan Melia itu dengan kata-kata. Dia langsung saja mencium bibir istrinya. Ciuman dalam yang saling membalas. Satu tangan Nizam pun mengelus perut istrinya dengan sayang, membuat Melia begitu tenang. "Maafkan aku Mom, tidak seharusnya aku mendiamkanmu. Dedi tidak salah, Mommy yang salah." Melia mulai menangis dan Nizam segera memeluknya erat. Di tempat tersembunyi itu mereka saling memeluk dan menenangkan satu sama lain. Hingga masing-masing hati di antara mereka mulai terasa tenang. Dan kecupan singkat sebagai tanda bahwa mereka tidak lagi marahan. Pengangkatanan Mommy bukan dibatalkan, hanya ditunda. Kalau Mommy tidak percaya, Mommy bisa bertanya pada Dr. Rudy. "Mommy percaya Dat, maafkan Mommy. Setelah Mommy melahirkan, kita bisa melakukan ujian itu." Melia mengangguk. "Ses." Nizam meminta Melia untuk diam saat terdengar suara derap langkah mendekat. Mereka semakin memeluk erat, berusaha tidak menimbulkan bayangan yang terlihat oleh orang lain. Melia sangat gugup, takut ketahuan. Meski mereka sudah menikah, tapi tetap saja ini rasanya mesum sekali. Suara langkah kaki itu perlahan menjauh dan akhirnya Melia bisa bernafas lega. Namun Nizam kembali mencium bibirnya, membuat jantung Melia kembali berdebar hebat. Dan Nizam selalu tidak bisa berhenti di ciuman, dia selalu memberi banyak tanda di dada istrinya. Cukup lama bercumbu dan akhirnya mereka keluar dari sana, keluar dengan canggung seolah tidak terjadi apa-apa. Hari berlalu, lama-kelamaan kabar tentang pembatalan pengangkatan Melia pun mulai mereda. Kini Melia juga sudah mengambil cuti hamil dan melahirkan. Selama 3 bulan ini Melia tidak akan mendatangi rumah sakit antariksa. Hal itu tentu menyenangkan bagi Siska juga jadi ketakutan tersendiri baginya. Terlebih selama ini orang-orang suruhan Siska masih belum bisa mengulik hubungan yang sebenarnya di antara Nizam dan Melia. Itu seperti sebuah misteri yang sulit untuk dia pecahkan. Selama Melia cuti, Siska tahu jika wanita itu tinggal di rumah kediaman keluarga Dude. Sesuatu hal yang selalu berhasil membuat dadanya sesak. Untuk membuatnya tenang, Siska coba melupakan Melia. Kini dia kembali fokus pada rumah sakit antariksa dan memperkuat orang-orang yang mendukung dia. Meski Siska sudah tidak memiliki saham di rumah sakit, namun Siska masih memiliki perjanjian dengan Daniel, bahwa Daniel akan selalu mendukungnya dengan saham 25% itu. Di rumah kediaman keluarga Dude, ada keramaian tersendiri di lantai 2, Nizam tengah mengisi beberapa perabot untuk diletakkan di kamar anaknya nanti.
Setelah melakukan USG, mereka semua tahu jika bayi yang dikandung Melia berjenis kelamin perempuan. Dan saat alam tengah sibuk seperti itu, Melia menghampiri. Menatap heran pada tampilan kamar sang anak yang diatur oleh suaminya. "Astaga Dad, kenapa semua warnanya merah muda?" tanya Melia dengan kedua mata yang terus menelisik tiap sudut ruangan. Mentang-mentang anaknya perempuan, semua warnanya jadi merah muda. "Tidak apa-apa Mom, lagi pula ini warna lembut, bukan merah muda yang mencolok. Harusnya kan ada warna lain juga Dad, jadi penglihatan dia bervariasi." "Iya juga ya Mom, Daddy tidak berpikir sejauh itu." Nizam cengir kuda, dia memeluk istrinya dengan manja, tidak ingin dimarah. "Aduh Dad, perut Mommy sakit lagi, sepertinya sudah mulai pembukaan," ucap Melia, dia sedikit meringis dan menyentuh perutnya sendiri yang terasa sakit. Sakit yang datangnya sudah semakin teratur. "Tenang Mom, ayo kita ke rumah sakit sekarang." Melia mengangguk. Mereka sudah berencana untuk melahirkan di rumah sakit Royal Dude. Yang membantu Melia bukan dokter asing, melainkan Bella. Mereka berdua keluar dengan Nizam yang membantu memapah Melia untuk berjalan. Semuanya berjalan dengan baik, terlebih Melia masih mampu menahan rasa sakit yang mendenranya. Pagi itu hanya ada Rahel di rumah, jadi mereka pergi ke rumah sakit bertiga. Sementara Firman, Bella, Luna dan Ardi sudah berada di rumah sakit untuk bekerja. "Mama hubungi Bella ya?" "Iya Ma," sahut Nizam, dia terus mengelus perut Melia, membawa Melia untuk bersandar di dadanya. "Masih sakit sayang?" tanya Nizam dan Melia mengangguk. Melia tidak lagi bisa berucap, mulutnya tertutup rapat menahan sakit. Hingga 20 menit kemudian mereka semua sampai di rumah sakit Royal Dude. Bella dan beberapa perawat sudah menunggu, takut keadaan Melia sudah parah. Tapi untunglah Melia masih bisa jalan sendiri. "Sabar Lia, dia juga sedang berusaha untuk bertemu kita semua," ucap Bella. Biasanya dia adalah yang paling santai, namun dalam keadaan seperti ini Bella berubah jadi begitu serius. Aura seorang dokter mulai terlihat pada dirinya. Melia masuk ke ruang pemeriksaan, dan saat itu masih bukaan ketiga. Bella memberinya sebuah obat dan kembali meminta Melia untuk berjalan-jalan santai. "Bella ini bagaimana sih, kamu mau melahirkan malah disuruh jalan-jalan?" keluh Nizam, dia adalah yang paling cemas di antara semua orang. Tapi Melia tidak sanggup menjawab dan menjelaskan, dia hanya tersenyum di antara bibirnya yang meringis menahan sakit. Nizam menangis, dia mengusap wajahnya kasar sebelum menerima uluran bayinya dari tangan Bella. Bayi mungil ini baru saja keluar dari dalam perut sang ibu, Melia masih mengatur nafasnya yang terengah. Sampai tidak tahu jika Nizam sudah menangis sambil menggendong anaknya. Nizam, Rahel dan Luna ikut masuk ke ruang persalinan menemani Melia. 45 menit ruangan ini gaduh dan kini mendadak tenang ketika si jabang bayi sudah keluar, sudah dibersihkan pula oleh Bella. "Lia, ini mendapatkan 4 jahitan, rasanya sedikit sakit, tahan ya," pinta Bella. Namun sebelum dia bergerak untuk mulai menjahit, dia lebih dulu melihat sang abang. "Abang, berikan dulu bayi itu pada mama. Lebih baik abang pegang Melia lagi," titah Bella. "Memangnya dijahit sakit Bel?" tanya Melia. Kini dia sudah merasa lega setelah anaknya lahir, tidak ada lagi sedikit pun sakit yang dia rasa. "Kalau kata pasien-pasienku sebelumnya sih seperti digigit semut." "Oh, oke deh. Siap ya." "Iya." "Aduh, Bella," pekik Melia saat merasakan intinya sakit luar biasa, rasanya sama saja seperti melahirkan tadi. Bahkan entah kenapa bagi Melia rasanya lebih ngilu. "Tenang sayang, 3 kali lagi ya." Nizam pun coba menenangkan, namun Melia malah menatapnya tajam. Melia memang tenang, namun tetap aja butuh berteriak untuk mengurangi rasa sakitnya. "Au Bella," rengek Melia lagi saat jahitan kedua dia dapatkan.
Dan terus berteriak seperti itu sampai akhirnya 4 jahitan selesai. Melia menangis, namun langsung tenang saat Rahel mendekatkan bayi mungil itu pada Melia. Tangisan Melia hilang, diubah jadi senyum yang terkembang sempurna. Cantik, seperti aku. Ya, sangat cantik, balas Luna pula, membuat semua orang di sana tersenyum bersama. Dari ruang persalinan itu, Melia dipindahkan ke ruang rawat VVIP. Di sana seluruh keluarga Dude berkumpul dan memandang searah menuju cucu pertama di keluarga Dude. Bayi cantik yang belum diberi nama oleh Melia dan Nizam. Sementara Bella dan Luna sudah berebut ingin menamai. Karena ini cucu pertama, maka yang paling berhak memberinya nama adalah Papa, ucap Firman tak mau kalah, membuat para wanita mencebik. Sementara Ardi hanya diam, bergerak pelan mendekati bayi itu hingga sampai di samping Nizam yang sedang menggendong. Pipinya merah. Batin Ardi. Dia memang lebih suka membatin daripada bicara langsung, benar-benar pria yang dingin. Mana bisa, ini kan anakku Pak. Jadi tetap aku yang akan memberinya nama, balas Nizam pula. Sementara Melia sudah di mode pasrah, dia akan ikuti apapun keputusan semua orang. Kini dia sedang disuapi makanan oleh Rahel. Selama ini sebenarnya aku sudah memikirkan nama untuk dia, timpal Nizam lagi, bicara lebih serius sambil menatap sang anak yang berada di gendongannya. Siapa? Tanya Bella. Aresa Dude, jawab Nizam dengan bibirnya yang tersenyum, senyum yang akhirnya menular pada semua orang. Akhirnya mereka setuju, jika bayi mungil nan cantik itu akan diberi nama Aresa. Baby Resa, panggil Luna. Kalau masih kecil Baby Halun, balas Bella. Kalau begitu Baby Caca saja. Tidak, Baby Caca, Kedua wanita ini terus berdebat, membuat yang lainnya merasa pusing. Perdebatan mereka terhenti saat Rahel mulai buka suara. Jangan ganggu anaknya Melia dan Nizam, kalau kalian ingin memberi nama sebaiknya buat anak sendiri. Bella dan Luna mencebik, namun saat itu mereka semua melihat Ardi tersenyum lebar untuk pertama kali. Namun senyum Ardi itu malah terlihat aneh bagi semua orang, tampan sih, tapi tetap saja aneh. Jangan senyum-senyum, senyummu itu mengerikan, ucap Luna, membuat Ardi langsung memasang wajahnya datar seperti biasa. Rahel dan Firman hanya geleng-geleng melihat anaknya itu. Waktu terus berjalan, saat malam tiba Bella dan Luna diminta pulang oleh Rahel. Keberadaan kedua wanita itu bukannya membantu malah membuat rusuh. Bebisa juga sudah memiliki naninya sendiri yaitu Lily, masih muda dan sering bekerja di keluarga konglomerat lainnya. Biasanya Lily hanya bekerja selama 3 tahun, ketika si jabang bayi mulai bisa mandiri dia akan bekerja di tempat lainnya. Saat Bella dan Luna sudah pergi, Firman mengajak Ardi untuk duduk berdua di sofa ruangan itu. Sementara Nizam sedang menyuapi Melia makan malam dan Rahel tengah duduk sambil memangku cucunya di sebelah ranjang Melia. Kamu belum mau menikah? Tanya Firman pada anak keduanya ini. Usia Ardi sudah matang 36 tahun, namun hingga kini Ardi belum pernah sekalipun membawa wanita pulang untuk dikenakannya sebagai kekasih. Dan Ardi tidak langsung menjawab, masih menyusun kata untuk menjawab pertanyaan ayahnya itu. Namun belum sempat berucap, Firman sudah kembali buka suara. Kamu normal kan? Astaga Papa, sahut Ardi cepat. Dia bahkan sedikit melebarkan mata ketika mendengar tuduhan tidak berdasar itu. Kamu membuat Papa berpikir seperti itu. Belum saja Pak, suatu saat aku pasti akan menikah. Kapan? Tiap ditanya kamu jawabnya seperti itu terus. Mamamu sampai bosan, karena itu sekarang Papa yang bicara. Ardi terdiam. Kalau kamu tidak bisa menemukan wanita yang tepat, izinkan mamamu yang mencari. Mama pasti akan memilihkan wanita yang terbaik untuk kamu Ardi masih diam. Lihatlah Melia dan Nizam,
mereka dulu dijodohkan, bahkan awal mula pernikahan mereka bukan dalam keadaan yang baik. Tapi lihatlah, sekarang mereka bisa menerima satu sama lain. Ardi membuang nafasnya pelan, tapi dia masih betah diam. Yang penting itu penerimaan, buka hatimu untuk menerima. Maka siapapun wanita yang dipilihkan mamamu, kamu akan menerimanya. Kali ini Firman bukan lagi bertanya, namun memberitahu Ardi bahwa dia dan Rahel lah yang akan mencarikan jodoh untuk sang anak. Usia Firman dan Rahel sudah tidak muda lagi, tentu mereka ingin segera melihat anak-anaknya hidup berumah tangga dengan bahagia. Jika sudah seperti itu mereka baru bisa bernafas lega, baru bisa merasa berhasil membesarkan anak-anaknya. "Dad, Papa dan Ardi sedang membicarakan apa sih? Serius sekali?" tanya Melia pada sang suami, sambil mulutnya terus mengunyah. "Apalagi kalau bukan Papa meminta Ardi untuk menikah," tebak Nizam. Namun Rahel yang juga mendengar ucapan Nizam itu pun sedikit melirik, dan berniat meluruskan. "Bukan meminta menikah, tapi Papa dan Mama akan menjodohkan Ardi." "Hah, dengan siapa?" tanya Melia antusias. Ini bisa jadi bahan gosipnya dengan Bella dan Luna nanti ketika pulang. "Kalian belum kenal, orang biasa bukan dokter." "Mama kenal di mana?" "Adalah, link Mama kan banyak," jawab Rahel dengan sombongnya. Namun Melia sungguh tidak puas dengan jawaban itu. Dia mencebik sebentar dan kembali fokus makan. Rahel dan Firman pulang ketika waktu sudah menunjukkan jam 9 malam. Kini Melia dan Nizam hanya ditemani oleh Lily. Ada ranjang yang bisa digunakan oleh Lily untuk tidur, mereka disekat dengan tirai tebal. Nizam dan Melia tidur dalam satu ranjang. Kini Melia tengah menyusui baby Sa. Tapi tidak semudah itu, baby Sa terlihat kesusahan untuk mengulungnya. "Susah, Dad?" "Tidak apa-apa," kata Lily, dia juga masih belajar, yang penting terus diarahkan. Melia mengangguk. Setelah beberapa kali percobaan baru Melia merasa anaknya berhasil meminum ASI. Melia tersenyum, ada perasaan bahagia di dalam hatinya yang tidak bisa dijelaskan. Sedari sore tadi coba mengurusi baby Sa, baru malam ini dia berhasil. Dadanya yang sudah terasa penuh akhirnya mulai terasa lebih ringan. Melia terus tersenyum, merasa sangat lega. "Bagaimana? Sudah, Dad?" Nizam pun tersenyum, dia mengelus puncak kepala istri dengan sayang, juga mencium pipi anaknya. Mereka terus terjaga sampai akhirnya baby Sa tertidur. Lily mengambilnya dan menidurkan baby Sa di box bayi. "Lily, kamu tidurlah juga." "Baik Nyonya," jawab Lily patuh. Melia pun bersiap tidur, namun malam itu Nizam memutuskan untuk terus terjaga. Entah kenapa dia tidak tega melihat anaknya jika dia ikut tertidur pula. Jadi saat semua orang sudah tidur, Nizam masih duduk di kursi di antara ranjang Melia dan box bayi anaknya. Dia membuka tablet miliknya dan membaca beberapa email dari Daryl.